I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Halo, selamat datang di channel Cara Merajut Nana. Video kali ini saya akan membahas tentang macam-macam benang rajut dan cara menentukan ukuran hakpen yang digunakan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Yang pertama, ini adalah benang yang paling sering saya gunakan, benang bahan katun ya teman-teman. Di sini ada dua ukuran. Yang sebelah kanan ini adalah yang big play dan sebelah kiri adalah small play. Jadi yang kanan ukurannya lebih besar daripada yang kiri. Bahan katun sendiri itu teksturnya dia tidak licin, kemudian benangnya tidak melar, tapi kalau sudah jadi rajutan, setidak melarnya benang pasti akan melar juga ya teman-teman. Dan untuk kegunaannya, yang small play ini biasa saya gunakan untuk membuat amigurumi. Jadi dalam membuat amigurumi kita butuh benang yang ukurannya kecil. Kemudian yang besar ini biasa saya gunakan untuk membuat dompet atau tas. Tapi saya juga sering menggunakan benang katun yang kecil atau yang small play ini ya teman-teman. Jadi benangnya saya double. Cara double, saya tidak menggunakan dua gulung benang. Ini saya ambil dari luar, kemudian ambil ujung benang dari sisi dalam. Seperti itu caranya. Untuk menentukan ukuran hakpen yang akan kita gunakan, caranya sangat mudah ya teman-teman. Jadi kita ambil penggaris, kita taruh benang di atas penggaris. Ini kita ukur. Benang katun yang big play ini dia punya diameter 2 mm. Maka saya akan gunakan hakpen yang ukurannya di atas 2 mm. Di sini kita akan mencoba dengan berbagai ukuran hakpen. Yang pertama ada 2 mm, 3 mm, 3,5 mm, dan 4 mm. Ukuran benang atau diameter benang adalah 2 mm. Kita coba gunakan ukuran hakpen yang 2 mm ya teman-teman. Seperti ini. Ini terlalu kecil. Jadi ini kita tidak akan bisa merajut dengan hakpen yang kecil seperti ini. Jadi kita gunakan satu nomor di atas ukuran benang. Ini ukuran 3 mm. Nah, maka akan masuk seperti ini, tarikannya juga enak. Semakin besar ukuran hakpen yang kita gunakan, hasil rajutan semakin renggang. Jadi kalau kita gunakan satu nomor di atas ukuran benang, hasil rajutannya akan rapi atau rapat. Jadi tergantung produk yang kita buat. Ini kita gunakan hakpen ukuran 3,5 mm. Seperti ini. Ini masih masuk ya teman-teman, 3 mm atau 3,5 mm. Kemudian kita gunakan hakpen nomor 4. Ini biasanya kita akan membuat rajutan yang rajutannya longgar. Kemudian untuk yang small play, diameternya 1 mm, kita bisa gunakan hakpen ukur 2 mm. Seperti ini. Jadi begitulah cara mudah saya untuk menentukan ukuran hakpen ya teman-teman. Ini adalah contoh rajutan yang saya buat dari benang katun small play. Seperti ini. Jadi ini tidak saya double ya teman-teman. Ini juga contoh saya gunakan benang katun small play. Jadi ini saya double benangnya.
ukurannya jadi sama seperti benang Big Play. Jadi buat teman-teman yang mau merajut dengan benang katun supaya tidak perlu menggunakan double benang, teman-teman bisa menggunakan benang katun yang Big Play seperti ini, jadi tidak perlu di double. Bahan katun Big Play adalah tas Toto ini ya teman-teman. Untuk tutorial tas Toto ini teman-teman bisa klik di sini. Kedua, benang bahan milk cotton. Bahan ini biasanya digunakan untuk membuat sweater atau untuk membuat aksesoris baby seperti sepatu atau kaos kaki karena teksturnya halus dan lembut. Ini adalah benang milk cotton dengan dua ukuran yang berbeda, yang kanan lebih besar dan yang kiri lebih kecil. Ini yang kiri, dia diameter benang 2 mm. Kemudian yang kanan ini ada 3 mm. Cara menentukan ukuran hakpennya sama seperti sebelumnya ya teman-teman. Jadi kita ambil hakpen yang ukurannya di atas diameter benang. Jadi kalau yang besar ini adalah 3 mm, kita gunakan hakpen nomor 4. Ini akan masuk seperti ini. Contoh produk yang sudah saya buat, ini adalah sepatu boot baby ya teman-teman. Ini saya buat dengan benang milk cotton yang ukuran besar. Kemudian ini adalah kaos kaki baby. Saya buat dengan benang yang ukurannya lebih kecil. Ketiga, benang kaos. Benang kaos juga ada beberapa jenis ya teman-teman. Ini yang saya punya ada 3 jenis. Yang sebelah kiri ini adalah benang kaos jenis pandek. Kemudian yang tengah ini adalah benang kaos katun. Yang sebelah kanan ini benang kaos bahan spandex campur dengan polyester. Jadi ini benangnya halus dan lembut. Benang kaos bahan katun, dia teksturnya lebih keras. Jadi ini kalau kita merajut dengan bahan kaos seperti ini, lama-lama jari akan terasa sakit ya teman-teman. Ini keras dan padat. Untuk yang spandek, dia lebih tipis dan halus. Kegunaannya, kalau saya yang bahan spandek campur dengan polyester, ini biasa saya gunakan untuk membuat tas atau dompet. Dari bahan benang kaos katun, saya sudah pernah membuat tas lempang serut seperti ini. Kalau dari bahan spandek, kebetulan saya belum pernah membuat produk dari bahan ini ya teman-teman. Cuman rencananya saya mau membuat dompet dari bahan kaos spandek ini. Untuk menentukan ukuran hakpen dari benang kaos ini, caranya sama, tapi karena benang kaos ini dia lebar seperti ini, jadi kita bulatkan dulu ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita letakkan di atas penggaris. Ini ukur 5 mm, jadi kita bisa gunakan hakpen ukur 6 mm. Kemudian benang kaos katun ini juga kita bulatkan. Diameternya ada 7 mm. Ini kita bisa gunakan hakpen ukur 8 mm atau ukur 10 mm juga bisa. Yang terakhir,
Ini ukurannya ada 5 atau 6 mm ya teman-teman. Tapi ini kita bisa gunakan hakpen ukur 6 mm atau di atasnya 7 mm. Ini 6 mm masih masuk, cuman dia terlalu mepet kalau menurut saya. Jadi kita bisa gunakan yang 7 mm. Keempat, benang bahan polyester atau polycherry. Kedua benang ini ukurannya beda ya teman-teman. Yang kanan lebih besar dan yang kiri lebih kecil. Tekstur benang polyester ini dia lebih kaku jika dibandingkan dengan benang katun, dan dia tidak sepadat benang katun. Warnanya lebih mengkilap dari benang katun. Seperti ini. Cara memotong benang polyester ini, jadi kita tidak gunakan gunting ya. Kalau kita gunakan gunting, benangnya akan langsung pecah. Seperti ini. Jadi, untuk menggunting benang polyester, kita gunakan korek api. Seperti ini hasilnya. Kegunaannya, benang polyester ini biasanya dipakai untuk membuat tas atau dompet. Berikut adalah produk yang saya buat dari bahan benang polyester. Cara menentukan ukuran hakpen, caranya sama ya teman-teman. Jadi kita letakkan benang di atas penggaris, kemudian kita ambil ukuran hakpen di atas ukuran benang. Kelima, benang bahan nilon. Kalau dilihat sekilas ini mirip dengan benang polyester, tapi dia teksturnya lebih halus dan tidak sekaku benang polyester ya teman-teman. Biasanya ini digunakan untuk membuat tas atau dompet. Cara motong benangnya juga menggunakan korek api. Seperti ini. Keenam, ada tali kur. Tali kur ini juga bisa dipakai untuk membuat tas ya teman-teman, tas atau dompet. Jadi tergantung produk apa yang mau kita buat, kita sesuaikan ukuran tali kur. Karena tali kur itu ada beberapa ukuran, dari 2 mm, 3 mm ada, kemudian ada 5 mm. Ini yang saya punya ukuran 3 mm dan 5 mm. Tekstur talinya kasar seperti ini. Jadi kalau kita merajut dengan menggunakan tali kur, lama-lama jari kita akan terasa perih. Cara menentukan ukuran hakpen yang akan digunakan, prinsipnya sama. Jadi kita gunakan hakpen di atas ukuran diameter benang. Tapi karena tali kur ini dia teksturnya padat, jadi kita ambil 2 ukuran di atas benang. Jadi kalau ini dia ada 5 mm, kita pakai hakpen ukur 7 mm. Seperti ini. Kalau kita gunakan yang 6 mm, jadi benang tidak masuk semua ke dalam pengait. Begitu pula dengan yang ukur 3 mm, kita bisa gunakan hakpen ukur 5 mm. Berikut adalah produk yang saya buat dari tali kur. Ketujuh, benang makrem. Benang makrem ini teksturnya seperti ini. Dia seperti benang katun, tapi lebih kasar tekstur benangnya. Ini bisa digunakan untuk membuat tas atau dompet, atau biasanya digunakan untuk membuat hiasan dinding ya teman-teman.
Untuk menentukan ukuran hakpen, kita ambil 2 ukuran di atas diameter benang. Jadi kalau ini diameternya 5 mm, kita ambil hakpen ukur 7 mm. 8. Benang bahan rayon. Saya belum pernah membuat produk dari bahan rayon ya teman-teman. Jadi benang rayon seperti ini. Dia kelihatan seperti melar, tapi sebenarnya tidak melar. Ini diameter benangnya kecil dan mengkilap. Jadi untuk informasi teman-teman, beginilah benang bahan rayon ya. 9. Ini adalah benang bahan katun campur dengan bahan akrilik. Jadi ini 78%-nya terbuat dari katun, 22% terbuat dari bahan akrilik. Jadi teksturnya agak sedikit kasar, dan kalau kita buat produk dari ini, misalnya sarung tangan, itu akan terasa lebih panas jika dibandingkan dengan benang bahan katun. Jadi, tadi adalah 9 bahan benang yang saya punya. Semoga penjelasan saya bisa dipahami. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.